Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Karena banyaknya request dari kalian mengenai versus antara Realme 8i dan Infinix Note 11 Pro yang punya spek dan harga identik, di video ini kita bakal melakukan kamera tes, gaming test, dan durability baterainya sekaligus. Secara overall, kira-kira mana nih yang lebih worth it buat kalian beli? Yang pertama, kita compare dulu di bagian kameranya. Soalnya ini yang paling banyak di request, mengingat performa dapur pacunya yang kita sama-sama tahu hampir identik. Di atas kertas, Infinix Note 11 Pro terlihat lebih unggul dengan kamera utama sebesar 64 MP, sedangkan Realme 8i kamera utamanya sebesar 50 MP. Untuk hasil foto-foto compare-nya, kita foto dalam settingan yang sama, yaitu auto, portrait, dan night mode. Hasil jepretan kedua HP ini bisa saya bilang punya karakteristik yang berbeda algoritma AI-nya. Di mode autonya punya kualitas yang sama-sama bagusnya, dan punya dynamic range yang sama-sama luas dan cakep. Tapi di Infinix jelas punya resolusi yang lebih tajam dibanding Realme karena memang punya megapiksel yang lebih besar, khususnya kalau kita zoom. Dan punya tone warna yang berbeda. Realme terlihat lebih vibrant dan Infinix lebih natural. Kalau ini masalah selera aja. Nah, tapi kalau urusan manajemen cahaya, Realme jelas lebih tangguh menangani backlight di segala kondisi. Wajar ya, soalnya BBK udah punya tim R&D dari Oppo selama bertahun-tahun. Jadi jelas AI-nya lebih pinter punya Realme dibanding punya Infinix. Di beberapa momen yang aman, pencahayaannya Infinix terlihat lebih bagus. Tapi kalau dibawa di kondisi backlight, AI-nya masih agak bingung. Terlihat lebih jelas lagi di mode portraitnya ini. Di kondisi backlight, hampir semua jepretan di mode portraitnya kehilangan fokus. Beda dengan Realme yang AI-nya tahu banget harus gimana kalau menghadapi exposure di berbagai jenis kondisi. Tapi kalau di kondisi pencahayaan yang aman, jujur sama-sama bagusnya. Dan terkadang malah lebih bagus Infinix karena dynamic range-nya terlihat lebih luas dan resolusinya lebih detail. Begitu juga di mode malamnya. Dynamic range yang detailnya lebih bagus di Infinix. Tapi lagi-lagi untuk kondisi pencahayaan yang over masih lebih bagus di Realme. Sorot cahaya lampu jadi tidak terlihat flare-nya kalau dibanding Infinix. Untuk kualitas selfie-nya yang sama-sama menggunakan kamera 16 MP, jujur keduanya sangat identik satu sama lain. Sama-sama wide dan sama-sama bagusnya. Tapi kalau diperhatikan lagi, memang detailnya lebih bagus Realme. Dan warnanya yang lebih vibrant ini pasti lebih banyak disukai cewek, soalnya nggak perlu edit-edit lagi. Tapi kalau overexposure, keduanya sama aja masih belum bisa menangani backlight dengan baik. Begitu juga dengan selfie videonya berikut ini. Masih sama-sama backlight, tapi detailnya jelas lebih bagus Realme. Dan tone warna di Infinix terlihat pucat, gambar lebih cropping. Tapi untuk stabilannya lebih stabil punya Infinix. Yang uniknya berbanding terbalik di kamera belakangnya. Di Infinix angle terlihat lebih luas, tapi kestabilannya kurang. Dan di Realme terlihat cropping, tapi lebih stabil. Jadi memang ini salah satu upaya buat mendukung kestabilan videonya. Di Infinix gambar terlihat lebih bagus, detail dan dynamic range-nya. Tapi untuk warna terlihat lebih vibrant di Realme. Kalau dari video recordingnya ini, saya lebih suka kualitasnya Infinix. Jadi kesimpulannya, keduanya ini sama-sama punya kualitas kamera yang bagus untuk smartphone dengan range harga di bawah 3 juta. Udah termasuk memuaskan. Tapi keduanya punya plus minus masing-masing. Infinix punya detail dan dynamic range yang lebih baik, tapi dengan catatan di capture di kondisi pencahayaan yang aman dari exposure. Sedangkan Realme yang sedikit kalah di resolusinya, tapi punya AI yang lebih baik dalam menangani semua jenis kondisi pencahayaan. Selain itu, secara fitur Infinix punya fitur tele kamera 30 kali zoom, yang tidak dimiliki di Realme. Tapi Realme punya kamera makro yang tidak dimiliki oleh Infinix. Dari segi fotografi, meskipun beda tipis, saya lebih memilih Realme. Karena di kondisi aktual, kita akan selalu kesulitan kalau harus menyesuaikan pencahayaan yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga aja algoritma AI kamera Infinix ini terus mendapatkan upgrade, soalnya sejauh ini udah semakin bagus aja. Kalau dari desain, memang Realme 8i terlihat lebih mewah dengan finishing glossy dan build quality yang terasa solid. Namun kalau saya pribadi lebih suka desainnya dari Infinix Note 11 Pro karena tidak mudah ninggalin bekas sidik jari. Walaupun secara build quality sedikit kurang terasa kokoh dan kerasa banget material bodi plastiknya. Selanjutnya pada bagian performanya nih. Dan untuk pengetesan menggunakan Antutu versi 9, skornya terlihat imbang, di mana skor CPU dari Realme 8i sedikit lebih unggul, sedangkan Infinix malah unggul pada skor UX-nya. Lalu untuk skor Geekbench 5 tesnya, Realme 8i sedikit lebih unggul, baik untuk single core maupun multi core-nya. Dan terakhir untuk pengetesan 3D Mark pada mode Wide Left,
Infinix Note 11 Pro overall skornya 4 poin lebih tinggi, dengan average frame rate sama-sama 6,60 fps. Dari skor benchmarknya ternyata emang terlihat identik, namun gimana nih real performanya kalau buat jalanin beberapa game SD yang udah kita siapkan? Berikut adalah result compare gaming testnya. Untuk game PUBG Mobile, settingan kedua HP ini bisa di SD High atau Smooth Ultra, dan kita tes pakai settingan Smooth Ultra. Gameplay di settingan ini, baik Realme 8i ataupun Infinix Note 11 Pro, sama-sama tidak ada kendala yang berarti. Pada 10 menit awal permainan juga terlihat untuk frame rate-nya masih stabil di 39 hingga 40 fps. Untuk sensor gyro di kedua HP ini juga sama-sama terasa responsif. Walaupun saat kita cek pakai aplikasi sensor box, sensor gyro yang ada pada Realme 8i terasa lebih responsif dibanding punya Infinix Note 11 Pro. Suhu panas HP saat 15 menit awal bermain, Realme 8i suhunya naik ke 43 derajat, sedangkan Infinix Note 11 Pro baru naik ke 40 derajat Celcius. Namun hingga selesai bermain selama 30 menit, suhunya masih cenderung stabil dan tidak bertambah panas lagi. Untuk game Genshin Impact kedua HP ini, settingan defaultnya berada di lowest. Namun kita rubah ke settingan rata kiri dengan mengaktifkan mode 60 fps-nya. Gameplay di settingan ini, baik Realme 8i ataupun Infinix Note 11 Pro sama-sama tidak bisa stabil dan sering terasa frame drop. Namun kalau dilihat dari FPS monitor ini, performa dari Infinix Note 11 Pro terlihat lebih powerful karena bisa mencapai 50-an fps. Sedangkan Realme 8i untuk mencapai 50 fps terlihat kesusahan, dan tetap hanya bisa stabil di bawah 40-an fps. Frame drop paling terasa jelas ketika bertarung melawan monster, dan saat full efek animasinya ditampilkan. Suhu panas HP pada saat 15 menit awal bermain, kedua HP sama-sama langsung naik ke 47 derajat Celcius. Namun hingga selesai bermain selama 30 menit, suhunya masih cenderung stabil, dan hanya naik 1 derajat saja. Game terakhir kita coba buat mainin game yang support layar 120Hz-nya. Dan untuk settingan awalnya kita pakai settingan default di mode 120 fps. Gameplay di settingan ini ternyata Realme 8i cuma bisa mentok di 60 fps, sedangkan Infinix Note 11 Pro bisa mencapai 75 fps. Dan terlihat dari FPS monitor ini, performa dari Infinix Note 11 Pro jauh lebih unggul, apalagi saat dirubah ke settingan rata kiri 120 fps. Performa Infinix Note 11 Pro bahkan bisa mencapai di atas 100 fps. Sedangkan Realme 8i tetap mentok di 60 fps saja. Walau terlihat seperti game yang simple, nyatanya fitur 120Hz yang ada pada Realme 8i belum bisa optimal pada game yang satu ini. Suhu panas HP pada saat 15 menit awal bermain, Realme 8i naik ke 45 derajat Celcius. Sedangkan Infinix Note 11 Pro naik ke 46 derajat Celcius. Namun hingga 30 menit bermain, suhunya cenderung stabil dan hanya meningkat sedikit saja. Sebenarnya ada satu game lagi nih yang support hingga 120 fps. Namun sayangnya di game Dead Trigger 2 ini settingan default yang ada pada Realme 8i cuma mentok di 60 fps, sedangkan Infinix Note 11 Pro sudah bisa langsung unlock 120 fps. Dan saat saya tes pakai FPS monitor, performanya benar-benar real bisa stabil di kisaran 118 fps hingga 120 fps. Yang artinya memang dari sisi performa, Infinix nampaknya bisa lebih memaksimalkan chipset Helio G96 ketimbang Realme 8i yang belum bisa terasa optimal, khususnya untuk menjalankan game yang mendukung layar 120Hz. Namun Realme 8i jadi lebih unggul dalam endurance baterainya, karena saat dites pakai aplikasi PC Mark, screen on time-nya 1 jam lebih awet dibanding Infinix Note 11 Pro. Tapi di sini Infinix lebih unggul dalam pengisian dayanya, karena support 33 watt fast charge, sedangkan Realme 8i hanya 18 watt saja. Untuk layarnya sendiri, kedua HP ini sama-sama berpanel IPS dan beresolusi Full HD+. Namun Infinix jelas terasa lebih lega dengan layar yang hampir mencapai 7 inch, sedangkan Realme 8i terlihat lebih tajam karena ukurannya yang lebih kecil. Ditambah fitur 600 nits brightness dan dukungan 100% DCI-P3, tentunya bikin nonton video atau film yang support dengan fitur ini jadi lebih maksimal. Dan setelah dites buat nonton YouTube selama 30 menit dengan kondisi brightness dan volume di 50%, baterainya Realme 8i berkurang sebanyak 2%, sedangkan Infinix Note 11 Pro berkurang sebanyak 3%. Hal ini disebabkan juga karena dual speaker stereo yang ada pada Infinix Note 11 Pro. Sehingga kalau dari visual memang Realme 8i lebih unggul, tapi kalau untuk kualitas audionya Infinix Note 11 Pro jelas lebih unggul. Jadi meski sama-sama pakai chipset baru dari MediaTek Helio G96, layar smooth 120Hz dan baterai jumbo sebesar 5000 mAh, kedua HP ini punya kelebihan dan kekurangan tersendiri di beberapa segmennya. Kalau yang lebih butuh performa dan kualitas audio yang mumpuni, Infinix Note 11 Pro bisa jadi pilihan yang pas. Namun kalau kalian lebih butuh baterai yang lebih awet dan kualitas layar yang lebih oke, maka Realme 8i lah pilihannya.
Dan kalau ngomongin segi fotografinya, sebenarnya keduanya punya kualitas yang sama-sama bagusnya. Tapi karena Realme 8i punya AI yang lebih baik, sepertinya Realme 8i lebih cocok buat dipakai sama semua kalangan yang nggak mau ribet edit atau konfigurasi kamera lagi. Pokoknya asal jepret tahu beres. Kalau saya pribadi karena lebih suka ngegame, jelas bakal pilih Infinix Note 11 Pro-nya. Tapi saran saya buat kalian yang lebih nyari kamera, saya lebih rekomendasiin ke Realme 8i. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja ya guys. Gimana setelah lihat video ini, kira-kira kalian tetap lebih mending yang mana nih? Tulis di kolom komentar beserta alasannya ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.